Kali ini saya bikin pizza mini yang empuk, toppingnya nggak main-main, rame banget, dan rasanya enak, penuh sensasi, dijamin susah nolak, malah gak pengen berhenti ngemil. Simak videonya sampai selesai ya, jangan di skip. Bahan-bahannya untuk adonan roti pizzanya ada tepung protein tinggi 200 gram, tepung protein sedang 100 gram, gula pasir 40 gram, unsalted butter 60 gram, air dingin 140 ml, kuning telur 1 butir, ragi instan 6 gram, garam setengah sendok teh. Topping pizzanya ada sosis 6 biji, bawang bombay 1 biji, paprika hijau 1 biji, paprika merah 1 biji. Nah, ini semua bahan toppingnya sudah saya iris-iris dan potong-potong kecil ya guys. Keju mozzarella secukupnya, terus ini kejunya juga saya parut. Bisa juga teman-teman iris-iris tipis ya kejunya itu. Oregano, nah ini optional aja ya guys. Lanjut untuk bahan olesan persausannya nih guys, ada saus spaghetti. Nah ini tuh semua saya pakai yang merek Del Monte ya guys. Lalu ada mayonesnya saya pakai yang merek Maestro kayak gini. Terus saus cabe, nah saus cabenya saya pakai dari Del Monte juga, dan saus tomatnya juga dari merek Del Monte. Ini bakalan enak banget guys. Nah, di dalam wadah kita mau bikin adonan pizza ya guys. Kita taruh tepung terigu protein tinggi, tepung protein sedang, lalu ada gula pasir. Nah, semua bahan-bahan keringnya ini kita campur dulu. Ada ragi juga dan garam. Kita aduk-aduk sampai tercampur merata semuanya ya guys. Kalau sudah merata langsung kita mulai mixer sambil masukin bahan-bahan yang lainnya kayak kuning telur, lalu ada unsalted butter juga. Nah ini kalau kita pakai unsalted butter nanti adonannya itu jadi wangi guys, aromanya dan rasanya lebih enak. Habis itu kita mixer aja sampai tercampur semuanya dan kalis ya guys. Nah ini sambil memutar mixernya sambil kita tuangkan sedikit-sedikit air dinginnya ya guys, wajib pakai air dingin. Nah bagi yang baru menonton video ini boleh di subscribe dulu ya guys channel Bunda Amanda, dan jangan lupa tonton juga video lainnya yang ada di channel Bunda Amanda. Kalau teman-teman gak mau ketinggalan dengan resep terbaru, boleh diklik tanda loncengnya supaya update terus dengan video-video terbaru dari channel Bunda Amanda. Nah terpantau adonan pizzanya masih diulenin sama mixernya ya guys, jadi kita mau terus mengulen adonannya ini sampai benar-benar kalis. Teksturnya itu gak yang gampang lepas-lepas gitu guys. Nah ini airnya, air dinginnya juga sisa 10 ml ya guys. Tadi di awal saya pakainya 100 ml, 150 ml, tapi cuman saya tuangkan 140 ml saja karena saya rasa sudah cukup. Jadi nggak perlu terlalu banyak airnya, nanti kelamaan jadi malah lemek adonannya. Jadi usahakan menuang air dinginnya itu sedikit demi sedikit ya guys, sambil kita mencari tekstur yang sangat kalis dari adonan pizza ini. Nah ini bentukannya udah kayak gini nih guys, tuh nggak putus-putus kan adonannya guys. Ini berarti dia udah pas banget kalisnya. Oke deh guys, kalau udah seperti ini tekstur adonan roti pizzanya, sekarang kita mau diamkan selama 30 menit dalam keadaan tertutup rapat ya guys. Tuh, ini tuh udah benar-benar kalis dan elastis ya adonannya itu. Kalau udah kayak gini tuh kita akan lebih gampang, akan lebih mudah untuk membentuk adonannya ini ya guys. Nah teman-teman boleh ngecek dengan cara kita ambil sedikit bagian adonannya, terus kita tarik kayak gini. Kalau sudah elastis kayak gini berarti dia sudah siap untuk kita bentuk-bentuk. Nanti kita gepeng-gepengin, tapi kita diamkan dulu selama 30 menit. Ini saya pakai plastik wrapping makanan untuk nutupin wadah adonannya ya guys, supaya dia maksimal tertutupnya rapat. Kalau teman-teman kalau misalkan gak ada plastik kayak gini, boleh pakai kain serbet atau kain yang bersih khusus untuk makanan ya guys. Nah kita diamkan selama 30 menit. Kalau sudah 30 menit, lihat deh perbedaannya, dia lebih mengembang ya guys. Dan pada saat kita pegang pakai tangan langsung itu rasanya kayak lembut banget gitu loh guys. Jadi kayak gak usah yang terlalu dipencet atau ditekan,
Nah, ini langsung kita pindahin aja karena mau saya timbang sama rata 30 gram ya guys. Habis itu ntar kita gepeng-gepengin pakai tangan aja. Pastikan tangan kita bersih ya guys, sudah cuci tangan dan jangan basah, jangan berair, tangannya itu harus kering ya. Nah, ini sudah saya bulat-bulatkan dan kita timbang sama rata, beratnya 30 gram. Langsung aja di loyang yang udah saya alas dengan kertas roti kayak gini atau kertas minyak kayak gini. Nah, kita tekan-tekan kayak gini guys, agak dimekar-mekarin gitu adonannya. Pokoknya sebulat mungkin dan serapi mungkin lah ya. Habis itu kalau teman-teman udah pakai kertas roti, nggak perlu lagi diolesin dengan mentega atau margarin atau apapun ya, cukup kayak gini aja langsung bisa dipakai. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak pakai kertas roti, itu loyangnya harus diolesin dengan margarin atau mentega ya, supaya nggak lengket dan gosong. Jadi seperti itu caranya. Oke deh, kita lanjut. Oleskan persausannya di atas adonan yang udah kita bentuk bulat-bulat kayak gini guys. Nah, saus tomat dulu, lalu saya oleskan saus cabe. Jadi ada sebagian yang nggak saya pakein saus cabe, itu untuk Amanda anak saya ya guys, dia tidak mau pedas. Lanjut, saus spaghettinya kita oleskan juga di atasnya. Nah, ini setelah saya olesin saus spaghettinya, lanjut saya kasih topping sosis yang udah diiris tipis-tipis ya guys di atas adonannya ini. Cuman ini saya tinggalkan tadi untuk jemput anak saya sekolah selama 1 jam. Akhirnya adonannya ngembang ya guys. Harusnya kita diamkan itu setelah kita taruh semua toppingnya, baru kita diamkan selama 30 menit. Jadi tidak masalah, yang penting tujuannya itu supaya si adonan roti pizzanya itu mengembang ya guys sebelum kita masukkan ke dalam oven. Nah, jadi nggak masalah. Oke deh, kita lanjut. Kita tata semua toppingnya nih, ada paprika merah dan hijau, bawang bombay, dan juga mayonesnya kita taruh di atasnya guys. Setelah ini kita kasih topping keju parut. Nah, jadi keju parutnya ini guys saya campur ya quick melt sama keju mozzarella. Jadi kalau yang quick melt itu dia lebih gampang melelehnya, tuh lebih gampang. Kalau keju mozzarellanya nanti tuh kayak masih yang utuh gitu guys, teksturnya pas saat kita panggang di oven. Tada, ini dia oreganonya juga udah kita taburin. Sekarang mau kita oven. Nah, seharusnya kita diamkan lagi 30 menit sebelum di oven itu di step ini ya guys, setelah semua toppingnya kita taburin. Tapi nggak masalah, yang penting ini rotinya udah ngembang. Lanjut kita oven, digunakan api atas bawah. Suhunya itu kita mau pakai yang 190 derajat Celcius ya guys. Tapi awalnya saya panaskan dulu selama 5 menit. Dari 50 suhunya naik terus sampai nanti dia ke suhu 190, baru kita masukkan adonan roti pizzanya. Nah, ini udah boleh kita masukin karena sudah 5 menit kita panaskan ovennya. Usahakan kita pakai suhu 190 derajat Celcius dari awal sampai akhir memanggang ya guys. Kalau ini kan mau saya oven selama 10 menit. Nah, karena saya pakai 2 loyang, satu di atas dan bawah kayak gitu, nanti setelah 10 menit kita ubah posisinya, yang tadinya di bawah kita taruh ke atas dan yang di atas kita pindahkan ke bawah. Jadi biar matangnya sama dan merata. Nah, selama kita panggang di dalam oven gak perlu dibuka tutup ya guys, cukup lihat dari luar aja kayak gini udah matang seberapa, supaya matangnya itu maksimal. Jadi nggak usah dibuka tutup. Dan kalau misalkan oven teman-teman mereknya lain, misalnya kan saya ini pakai suhu 190 derajat Celcius selama 10 menit. Nah, kalau di teman-teman misalkan belum 10 menit tapi udah mateng, atas bawahnya itu udah matang, ya udah disesuaikan aja dengan keadaan oven masing-masing ya. Jadi nggak usah berpatokan 10 menit kayak saya gini, tapi terus dipantau aja. Kalau misalkan udah matang sebelum 10 menit atau setelah 10 menit masih kurang matang, lanjutin aja ditambah
waktunya supaya matangnya itu merata. Tapi kalau misalkan oven teman-teman sama seperti yang saya pakai ini, berarti langsung aja diikutin suhu dan waktu yang saya gunakan. Nah, ini udah 10 menit, jadi kita ubah posisinya, yang di bawah kita pindahkan ke atas loyangnya, dan yang di atas kita pindahkan ke bawah. Ini bentuknya kayak gini ya guys setelah 10 menit. Oke, lanjut kita panggang lagi, kita oven lagi selama 10 menit dengan suhu 190 derajat Celcius ya. Nah, jadi tadi yang di bawah itu udah mateng, bawahnya kita pindahin ke atas supaya atasnya lebih maksimal lagi matengnya, dan yang di atas kita pindahin ke bawah supaya bagian bawah rotinya itu mateng dengan sempurna. Jadi kalau kita manggangnya 2 loyang, caranya seperti itu ya guys. Nah, ini posisi loyangnya sudah kita tukar ya guys. Jadi yang tadinya di bawah kita taruh di atas. Kelihatan di sini proses masaknya bagian atasnya itu ya menggembung-gembung, tapi yang tadinya di atas kita pindahkan ke bawah itu bagian roti bawahnya bakalan mateng dengan sempurna. Jadi kayak gini guys. Tuh, seru ya. Nah, ini saya buka biar kelihatan karena sudah mau selesai kan, jadi biar kelihatan tak apa-apa kita buka sedikit untuk ngintip. Nah, ini sudah selesai 10 menit kita panggang. Nah, ini yang pizza mini punya Amanda yang tanpa paprika seperti ini ya guys, tuh kelihatan. Nah, pas banget ya ini tuh panggangannya, dan ini loyangnya tuh yang saya pakai ini 2 macam ya guys. Jadi yang satu tuh bentuknya rata, permukaan bawahnya tuh rata, dan yang satu lagi ini tuh bergelombang. Ini tuh aromanya wangi banget guys, sangat menggiurkan. Dari tadi tuh anak saya muji-muji terus, harum banget bunda rotinya gitu. Nah, ini mari kita coba. Ini sudah jadi seperti ini ya guys penampakannya itu, karena tadi ini pakai loyang yang bergelombang, jadi dia permukaan bawahnya tuh jadi belang gini ya guys. Tapi ini tuh bukan yang gosong atau nggak mateng ya, ini tuh pas banget matengnya. Nah, karena kita lapisin kertas roti jadi aman, mateng sempurna guys bawahnya, dan pinggir-pinggirnya ini tuh kalau digigit tuh jadi kayak ada sensasi crunchy-nya gitu guys. Tengahnya ini sangat lembut dan empuk banget, ditambah lagi ada mayones dan kejunya dengan persausannya yang luar biasa, wangi, harum banget, dan ini tuh empuk, dan ini masih anget, masih panas ya guys, saya makanya agak gemeter megangnya. Saya nggak sabaran mau nyicipin ini, mari kita coba. Yummy banget, so yummy. Ini bisa jadi ide jualan guys. Pokoknya ini rasanya, aromanya bener-bener sangat enak guys. Bahaya banget ini kalau satu keluarga pada nyobain, ini bisa dimintain bikin pizza mini terus guys, saking enaknya, mengenyangkan, sehat, dan bergizi. Silakan teman-teman coba di rumah. Semoga video ini bermanfaat. Support terus channel Bunda Amanda. Tonton video lainnya yang ada di channel Bunda Amanda. See you on next video guys. Terima kasih.